Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bi sanatil muttassilina ila al-imam muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Nakala wal makalatur rabi'atu wal 'ishrun. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Wal makalatur rabi'atu wal 'ishrun. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, aslu jami'il khataya hubbud dunya wahia ma zada anil hajati wa aslu jami'il fitani man'ul usri waz zakati wa hadha min atfil ami ala al-khasa li'anna al-asra khasun bizuru'i was-samari waz-zakatu syamilatu lidzalika walizakatin naqdi wal an'ami walizakatil badani. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wal makalatur rabi'atu wal 'ishrun, dan makalah yang ke-24. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aslu jami'il khataya, asal daripada seluruh kesalahan hamba Allah Subhanahu wa taala, asal muasalnya seluruh kesalahan hamba Allah Subhanahu wa taala, hubbud dunia, itu berasal daripada kecintaan dia kepada dunia. Seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang buat salah kepada Allah pasti gara-gara kecintaan dia kepada dunia. Ya. Orang korupsi karena kecintaan dia kepada dunia, ingin membuat mewah kehidupannya, tapi dengan cara yang dilarang dalam agama, korupsi. Kemudian apa lagi? Wanita-wanita malam, mereka menjual daripada diri mereka, ya, karena dengan alasan itu tadi, ekonomi. Padahal masih banyak jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi karena mereka pengennya yang instan, pengennya yang mudah, menurut mereka cara-cara haram itu hal yang mudah untuk mendapatkan dunia, maka mereka akhirnya menjual diri mereka. Ya. Kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu semua bersumber daripada kecintaan kita kepada dunia. Ya. Kita bisa ninggalin sholat karena keenakan kita kerja. Kenapa kita kerja? Karena kita bakal dapat gaji. Padahal gajinya nggak seberapa, ya, nggak seberapa gajinya yang dia dapat itu, gitu, daripada kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada dirinya. Ya. Cari duit, terus kerja, terus
dagang terus sampai melupakan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kesalahan dia kepada Allah karena sebab cinta kepada dunia. Ya. Kita butuh dunia karena tinggal di dunia, tapi dunia itu bukan segala-galanya buat kita. Dunia itu cukup sebagai wasilah buat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita pengen punya rumah yang luas, biar apa? Biar bisa buat dipakai majelis. Itu bagus, bukan urusan dunia, itu bukan hubud dunia. Kita pengen punya rumah yang rapi, yang luas, kemudian apalagi yang nyaman, dengan niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala biar lebih nyaman, itu bukan hubud dunia. Bukan hubud dunia. Kita dagang, kita niatkan sebagian daripada hasil dagang kita untuk kita bagi kepada fuqara wal masakin, itu bukan hubud dunia. Bukan hubud dunia. Kita dagang tapi kita tidak meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak dianggap hubud dunia. Ya. Jadi yang disebut dengan dunia itu adalah segala sesuatu yang menghalangi kita untuk ibadah kepada Allah. Ya. Walaupun kita punya harta banyak, tidak menghalangi ibadah kita kepada Allah, bukan hubud dunia. Bukan. Ya enggak? Banyak ulama-ulama kita yang memang kelasnya kaya. Dan juga ada juga yang minal masakin, ada juga gitu kan. Ya, kita bicara yang kaya deh begitu ya. Jadi dunia itu adalah segala sesuatu yang bisa menghalangi kita untuk ibadah kepada Allah. Ya. Catur. Kita main catur, main kelambor. Ya. Kalau kita main catur, main kelambor, tidak menghalangi kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak haram. Yang haram itu main catur itu adalah ketika kita main kita lalai daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu. Jadi kekayaan itu tidak semestinya menjadi kecintaan seorang itu kepada dunia, enggak juga. Ya, enggak juga. Banyak kok ulama-ulama kita yang kaya. Gitu kan? Banyak ulama-ulama kita yang kaya. Ya, jadi dunia itu begitu. Segala sesuatu yang menghalangi kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan kita kerja menghalangi kita untuk ibadah kepada Allah, maka kerjaan kita dianggap hubud dunia. Iya. Kita dagang menghalangi kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dagangan kita dianggap hubud dunia, cinta kepada dunia. Anak istri kita ya bisa menghalangi kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu juga sama, dianggapnya hubud dunia. Jadi yang disebut dengan zuhud itu bukan lantas meninggalkan dunia, begitu. Ya. Zuhud itu bukan meninggalkan dunia sepenuhnya, begitu. Ya. Dunia tetap dalam genggamannya. Ya. Gitu. Tapi akhirat tetap ada di hatinya. Gitu. Akhirat ada di hatinya, tetap dunia diraih, namanya ashabul yamin. Ya. Dunia dapat, akhirat dapat, namanya ashabul yamin. Orang kayak begini gitu. Ada yang tekun ibadahnya tapi dunianya nggak dikasih sama Allah. Ada yang dunianya dikasih sama Allah tapi nggak tekun, nggak taat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang lebih beruntung ini, ya, dunianya dikasih, akhiratnya rajin. Ya, namanya ashabul yamin. Ya, orang-orang yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dunianya diraih, akhiratnya bisa diraih. Ya, makanya hati-hati dengan dunia. Dunia itu isinya apa? Harta, tahta atau jabatan, kemudian apa lagi? Wanita, keluarga, ya, dan lain sebagainya. Itu dunia itu isinya begitu. Nggak jauh dari 3 hal ini, dari 4 hal ini nggak jauh. Ya, kalau nggak ujiannya dari harta, kalau nggak ujiannya dari jabatan, kalau nggak dari perempuan, kalau nggak dari keluarga. Betul gak? Kan begitu. Ya, main handphone sampai subuh WA sama perempuan. Subuhnya kelewatan. Ya, main handphone sampai subuh, buka-buka Facebook, buka-buka internet, sampai subuhnya kelewatan. Kenapa? Itu kenikmatan sesaat. Ya.
Bukannya kita nggak boleh main handphone, boleh, tapi handphone itu jangan menghalangi kita untuk ibadah kepada Allah. Main game kayak orang gila, sampai sholat ditinggalin, nggak boleh. Ya, gitu. Jadi handphone itu bagaimana kitanya. Ya. Jadi asal muasalnya seluruh kesalahan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kepada Allah adalah hubbud dunya, yaitu cinta kepada dunia. Di sini katakan wahiyya mazada anil hajat, selalu ingin menambah keinginannya. Ya, nggak ada habis-habis sih. Dulu jalan kaki pengennya punya sepeda. Udah punya sepeda pengennya punya motor. Udah punya motor pengennya punya mobil. Udah punya mobil pengennya punya 2. Ya, ntar jangan-jangan pengen pesawat lagi. Ya, gitu. Jadi kita ini hidup harus menakar kemampuan kita. Gitu. Ya, kalau kita dapat gaji, umpamanya begitu. Kita dapat gaji sebulan, cuman mampu beli kipas angin yang 1 juta. Jangan minta apartemen begitu. Jangan minta yang kagak-kagak. Ya. Kebanyakan kan begitu orang. Maunya banyak ya, daripada kebutuhannya. Lebih banyak maunya daripada kebutuhannya. Kalau kita sih yang penting udah punya tempat. Kalau kita ini yang sederhana, bisa makan, bisa minum, punya tempat buat ibadah, udah. Betul gak? Hah? Iya kan? Itu yang sederhana itu. Yang sederhana begitu. Bisa makan, bisa minum, punya tempat. Buat apa? Buat ibadah kepada Allah. Karena tempat itu mempengaruhi buat ibadah kita kepada Allah. Nyaman enggaknya kita zikir, itu tergantung tempat. Kalau tempatnya enggak steril, tempatnya enggak bersih, pengaruh dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Kalau perlu pasang AC buat makin khusyuk, enggak apa-apa. Ya, gitu. Enggak masalah. Pasang AC itu enggak masalah. Kalau bikin kita makin khusyuk dalam taat kepada Allah, enggak masalah. Jadi selalu bertambah keinginannya, mau ini, mau itu, apa aja mau, semuanya mau. Ya, kalau perlu dunia ini dikuasain sama dia, semuanya mau. Ya, ini berlebihan namanya. Ya, hajat yang berlebihan. Makanya kita harus tahu diri, harus ngaca diri, gitu. Kemampuan kita semana. Maka yang patut kita belanjakan ya sekedar itulah kemampuan kita. Jangan pernah kita punya kemampuan 1, maunya 10, nggak kena nanti. Akhirnya apa? Itu tadi. Memaksakan diri, akhirnya apa? Ya, melalui jalan pintas yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak SMP, anak SMA udah megang handphone 2, handphonenya keren-keren. Bawa dompet isinya duit banyak, emaknya orang miskin. Tinggalnya di gang, dipertanyain tuh. Duitnya dari mana? Handphonenya dari mana? Kan anak sekarang begitu. Ya kan? Pengennya punya yang mewah. Gitu, duit banyak, bagaimana caranya? Sedangkan emak gue cuman kuli nyuci, gimana caranya? Jual diri. Ya, makanya mesti dipertanyain tuh, kalau ada anak ABG, ya orang tuanya di gang, ya tinggalnya di gang, cuman tukang cuci gosok, tapi anaknya, luar biasa. Ya, handphonenya 2 yang mahal-mahal, bawa dompet, duitnya merahan semua, harus dipertanyakan itu dari mana? Kenapa? Karena imbasnya orang tua bakal. Ya, gitu. Imbasnya bakal orang tua. Mau masih hidup, apalagi udah mati. Lagi enak-enak orang tua di dalam kubur. Ya, anaknya kayak begitu, disiksa dia. Imbasnya tetap kena orang tua. Ya. Jadi hati-hati dengan dunia. Ya, dunia itu sebatas jembatan kita untuk menuju akhirat Allah Subhanahu wa taala. Saya niat pengen punya mobil. Kalau saya punya mobil, saya bisa pakai buat jamaah yang pada pengen ziarah, silaturahmi segala macam. Boleh niat ibadah. Makanya kalau kita pengen dunia, diselipin niat buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, biar gak dianggap cinta dunia. Gitu ya. Betul? Iya begitu. Saya pengen punya motor agak gedean dikit ya, biar bisa boncengin 8 orang satu motor gitu ya, buat majelis ya. Dia pokoknya selipin niatan akhirat, selipin niatan akhirat biar nggak dianggap hubud dunia.
Saya pengen dagang, tapi nggak ada niatan akhirat, hubud dunia. Saya pengen dagang, insya Allah sebagian daripada hasil dagang saya pengen bagi ke anak yatim atau ke majelis taklim. Jadi dunia apa jadi akhirat? Akhirat. Saya pengen beli botol, air botol, ya 5 dus. Gitu, bukan sembarang beli, tapi buat jamaah yang pada ngaji, mau begitu. Jadi ibadah gak? Ibadah, bukan dunia. Jadi tergantung bagaimana niat kita. Ya, innamal a'malu binniyat. Jadi semua kembali kepada hati kita begitu ya. Itu bisa jadi dunia. Ya, kopi ini bisa jadi dunia, bisa jadi akhirat. Ini kopi bisa jadi dunia, bisa jadi akhirat. Ini ngaji kayak begini bisa jadi dunia, bisa jadi akhirat, tergantung niat ente. Kalau niatnya cuma pengen gaya-gayaan doang, duduk di majelis, jadi dunia tuh. Tapi kalau duduk di majelis semata-mata ingin merubah diri kita menjadi lebih baik antara hubungan kita dengan Allah dan Nabi Muhammad, maka menjadi akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun bisa jadi dunia, apapun bisa jadi akhirat. Kembali kepada niat. Handphone ini kita bisa jadi dunia, bisa jadi akhirat. Tergantung kita pakai gitu. Kalau kita pakai nonton film porno, jadi dunia begitu kan. Jadi dosa begitu. Kalau kita pakai buat dakwah, buat kebaikan, buat syiar-syiar Islam, ya, insya Allah jadi akhirat, jadi ibadah, nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, ya, kesalahan asal muasal kesalahan, seluruh kesalahan hamba Allah Subhanahu wa taala kepada Allah adalah hubbud dunia, yaitu cinta kepada dunia. Yang kedua, wa aslu jami'il fitan, dan asal muasal daripada seluruh fitnah, ya, adalah man'ul usri waz zakah, yaitu orang yang tidak mau untuk mengeluarkan zakat, baik zakat pangan ataupun zakat harta yang dimilikinya begitu. Ya, seorang petani punya sawah berhektar-hektar, ya, udah masuk nisabnya nggak pengen dizakatin. Nah, hubud dunia tuh orang. Ya, fitnah tuh. Fitnah dunia begitu. Seorang pedagang ataukah seorang pengusaha yang hartanya sudah sampai nisab dan sampai haul nggak dizakatin, nah itu fitnah. Ya, di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya fitnah di sini artinya apa namanya? Fitnah di sini artinya kecelaan, ya. Celak di pandangan Allah Subhanahu, tercelak di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya fitnah di sini artinya tercelak di pandangan Allah. Ya, orang yang punya sawah, yang punya pohon jagung, yang punya gandum, sudah masuk nisabnya, tidak dizakatkan, ya. Man'ul usri, al-usru itu artinya zakat pangan. Zakat pangan itu cuma 3. Pertama padi, yang kedua gandum, yang ketiga itu jagung. Ya. Sama sesuatu yang berbiji-bijian gitu. Kalau buah yang produktif itu tidak dianggap zakat oleh sebagian para alim ulama. Yang diambil zakatnya bukan buahnya, tapi hasil penjualan dari buahnya. Gitu, ya. Tapi yang pokok itu adalah gandum, padi, dan jagung, ya, serta biji-bijian lain. Begitu. Ya. Waz zakah, kemudian zakat, bisa zakat fitrah, zakat badan, ataupun zakat mal, zakat harta. Ya, udah waktunya mau Idul Fitri, enggak zakat fitrah juga, ya, tercelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai selesai salat Idul Fitri tercelak di hadapan Allah, sampai dia enggak sempat tunaikan zakat fitrah. Atau dia punya harta lebih dari nisabnya, lebih dari 1 haul, tapi tidak dizakatkan jalan Allah Subhanahu wa taala, tercelak di hadapan Allah. Begitu, ya. Maka inilah, ya, daripada fitnah-fitnah, ya, hal-hal yang tercela di pandangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama, dia tidak mau mengeluarkan zakat pangannya dan juga zakat harta atau zakat badannya. Ya, jadi ini perkataan Nabi Muhammad SAW. Saya ulangi sekali lagi, asal daripada seluruh kesalahan hamba Allah adalah cinta kepada dunia. Ya. Tidur itu bisa jadi dunia.
ya. Kalau ente tidurnya cuma pengen nikmat doang, ya. Tapi kalau ente tidur, ya, diniatin untuk kuat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nggak jadi dunia. Kalau ente nggak niatin buat ibadah, jadi bangke aja gitu. Tidurnya bangke. Makan bisa jadi ibadah, bisa jadi dunia. Sama makan aja. Nggak pakai bismillah, nggak diniatin buat kuat dalam ibadah kepada Allah. Harus niatin biar kuat saya. Jadi orang nggak makan juga salah, kebanyakan makan juga salah. Jadi khairul umur awsatuha. Jadi sebaik-baik perkara yang di tengah. Banyak jangan, kagak makan juga jangan. Kagak makan lemes, kebanyakan makan bego. Kagak ibadah, makanya di tengah-tengah aja. Sama kayak tidur begitu. Kebanyakan tidur goblok orang, kebanyakan tidur. Kurang tidur lemah dia. Apa ya? Khairul umur awsatuha, ya tengah-tengah aja deh. Berapa ya? 6 jam, 5 jam. Ya sedang, tapi ada tidurnya 3 jam begitu. Jangan aneh mau jadi wali ya nggak tidur. Nggak bisa, wali juga tidur, bos. Ya, wali juga tidur, cuma tidur beda sama kita gitu ya. Sampai sekelas majelis saja bisa jadi dunia, bukan akhirat kalau niatnya salah. Niatnya ikut-ikutan doang, ya, niatnya cuma gaya-gayaan doang, hadir ke majelis gitu. Jangan niatin karena Allah. Niatin pengen merubah diri menjadi lebih baik, maka majelis itu berubah untuk dirinya pribadi, bukan untuk orang lain gitu. Dan sesuai niat. Kalau di majelis ada 10 orang, sesuai niat yang 10 orang itu. Kalau yang 9-nya niat buat akhirat, yang 1 nggak niat buat akhirat, ya dia doang yang nggak dapat akhirat. Dapatnya dunia. Wallahu a'lam bishawab.